Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Abdul para alim ulama, para ustaz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, para orang sepuh, para panitia pengajian, juga para anggota dekon, hadirin hadirat muslimat rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya remakan kalau sahabat jenengan bisa hadir untuk majelis sangat saya. Majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat, moga majlis selesai kali itu yang berbagi kaulah sareng panjenengan sehat biar kaya terjadi orang saya, amin. Orang saya kali itu bagi pangkulan badan surga Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Para Rabu sejajar saya berjanji kaulah menjagi menabi kaulah sareng panjenengan ngadirin majlis acara selesai ganti aremakan kali itu majlis pengajian, majlis zikir, majlis sholawat, manaqib, acara hall, pokok acara selesai kali itu panjenengan harus mempersiapkan niat selesai, persiapkan niat selesai, ateh selesai. Sebab kenapa? Sebab sedaya kali itu saya bernilai, saya yakin sareng Allah Subhanahu wa taala ketika itu benar penampilan zahir. Benar penampilan zahir, benar pakai selesai, benar uang busulban punten. Saya nilai di Allah mereka ateh berniat kau sareng panjenengan. Allah kali itu tak nengaran kelampinnya saya bagus, sepeda motor saya bagus, mobilnya saya bagus, tak neku bolanya saya soki, bolanya saya tak soki, punten. Apa Allah ini kan nengalen dah ateh kau sampai jenengan, nengalen dah niat kau sampai jenengan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Punten tak nengalen wajah orang saya ganteng, saya subah, saya rapi. Punten tak nengalen wajah, tak nengalen kelambi punten. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sampai Allah kan itu nengalen apa? Ateh kau sama jenengan. Nengalen niat kau sama jenengan. Mon niat kau sama jenengan saya, maka Allah bekal lebu, maka Allah bekal nerema, maka amal ibadah kita bekal nerema. Jadi sebab kali itu jadi rahmat Allah, kali itu jadi sebab rahmat saya bisa memasukkan kau sama jenengan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah karena dalam segala hal apa baik, maka kalau sama jenengan itu kudu pinter-pinter nata niat. Orang saya pinter nata niat nek apa? Aku orang saya bener. Orang saya bekal punya kerja, orang saya bekal moja jadi odi pada yang akhirat. Karena kerja saya menyangka itu hanya berbagi kau semacam bagi pada suarga lega moja, teki cerita pada yang sana Allah Subhanahu wa taala. Karena betul niat di antaranya makanya kalau para penutupan di Senin saya bakal negara itu. Negara terakhir udah ngaji di bulan Sabar lagi boleh ya. Dari antara makan sampai ngaji negara, cek niat ambu pak. Sampai niat ngaji negara, engkau niat ngaji sampai mati. Jika keuntungan seraja negara di antara nama niatnya kapan penting? Membaca dengan niat, engkau niat ngaji sampai mati. Jadi walaupun sampai negara ngaji karena libur, karena perayaan, karena pasar. Mereka jadi kencur sampai negara. Lalu negara hebat orang saya bisa nata niat kan. Apa jenengan mau masuk ke masjid dan negara? Baca niat apa?
engkau niat selama berada di masjid dia, engkau niat iktikaf. Niat engkau niat apa? Nazar. Engkau nazar selama berada di masjid dia, engkau nazar iktikaf. Niat apa sahabat? Engkau niat nekanin nazar. Loh, jadi panjenengan iktikaf berada di masjid dia Pak, kerja lebih rajin ketimbang panjenengan cuma niat iktikaf toh. Mun panjenengan niat iktikaf toh oleh kejaran sunat. Tapi mau niatan nazar karena nekanin nazar, maka kali itu jadi wajib dan rajin kencana. Jadi kalau orang sebentar nata niat kan, baca dengan menabi mandi niatan kok mandi dia mek bersih, orang setunjukin kok tak terganggu, asabun juga nggak nekan niatan supaya orang tak terganggu tentang bau. Jadi oleh kencaran. Panjenengan dengar juga nggak nekat. Panjenengan mau cuma dengar tau, tak kencel. Panjenengan mau niat dengar kok yang ngakam dan niat kuat nak ibadah tu. Kencel tu niat, apa dengar ni kan? Ini kan orang pun saya bisa nata niat ni kan. Orang saya baca banyak kencel ada kepada dengar sana Allah Subhanahu wa Taala. Macam mana? Makan kalau panjenengan hadir dari majlis dakon niat selesai. Ada yang saya cek rumah saya bagus. Cek rumah saya bagus, rumah saya apa nih butuh, rumah saya apa nih tadi amal, mereka. Ada saya bagus, monpen rumah saya bagus, rumah saya punya amal, berarti ada sampai tak bagus. Mereka karena ada bagus, niat bagus, maka kalau saya baca dengan bakal jadi orang bagus. Maka kalau saya baca dengan bakal jadi orang bercerah pada dunia kan terus dekat alam. Amin Allahumma. Harap saja saya baca kaulah marjaki. Alhamdulillah kalau saya baca dengan jadi orang saya ahli ngaji, orang saya senang ilmu, orang saya senang nyari ilmu Gusti Allah. Karena orang saya lebih ngaji, orang saya lebih nyari ilmu Allah kan itu orang saya luar biasa derajat daripada kesan Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala firman dalam Al-Qur'an, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi." Firman Allah, syahidallah, Allah nyaksikan bahwasanya tak ada pangeran selain Allah. Wal malaikat, para malaikat kan itu juga nyaksikan bahwasanya tak ada pangeran selain Gusti Allah. Wa ulul ilmi, orang yang ahli ilmu. Kalau sama dengan ahli ngaji, orang yang ahli ilmu. Wa ulul ilmi, orang yang ahli ilmu kan itu juga nyaksikan bahwasanya ada pangeran selain Gusti Allah. Coba tengok. Syahidallah, pertama Allah nyaksikan bahwa saya tak ada pangeran selain Allah. Yang nomor dua, wal malaikat, Allah menomor dua para malaikat. Wa ulul ilmi, orang yang ahli ilmu, orang yang ahli ilmu, orang yang ahli ngaji. Sahabat nomor telur sekarang Allah Subhanahu wa Taala. Kan itu jadi bukti bahwasanya orang seandi ilmu kan itu adalah orang semulje. Orang seandi ilmu kan itu adalah orang seutama. Orang seandi ilmu kan itu adalah orang seagung derajat daripada dengan sana Allah. Orang seandi ilmu kan itu adalah orang setinggi derajat, luhur derajat, kemuljean luar biasa pada dengan sana Allah Subhanahu wa Taala. Catat dalam Al-Quran, sebut dalam Al-Quran orang seadi ilmu mereka. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikat wa ulul ilmi. Jadi orang-orang seadi ilmu. Jadi kita cerita orang ahli ngaji mereka. Mau orang tak ahli ngaji tak kelem nyari ilmu mereka tak diterajat mereka apa? Benda ngersana manusia ni kalau buku manusia ni kalau orang cuba tak ngaji ni, orang tak ahli ngaji ni kan. Napa boleh buku Allah? Juga Allah Subhanahu wa Taala ada dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Allah bakal ngangkat dekat derajat orang-orang saya beriman dengan Allah. Wa utul ilmi walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang si anti ilmu derajat itu bakal diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang saya beriman diangkat dekat sama Allah. Orang si anti ilmu, si ahli ngaji dekat juga diangkat derajat sama Allah Subhanahu wa taala setek-tekinan. Ibn Abbas kan itu ada lil ulama darajatun fawqal mu'minin. Kamu orang si ahli ilmu, para ulama pasti dengan ngaji nih kan. Mau amal lagi berarti orang si ahli ilmu nih. Derajat dengan di atas orang-orang mukmin si ahli ilmu. Maka namun orang ahli ngaji kan derajat tinggi Pak. Kacek berempat derajat orang mukmin si ahli ilmu pun orang mukmin si ahli ilmu bisa ini adi darajat. Kacek petong atas derajat Pak. Petong atas derajat ini kan banyak Pak. Karena apa? Ma baina darajataini masiratu khamsini ati'am. Kacek Pak antara situ derajat dan situ derajat selain Pak. Jarak ini kan perjalanan 500 tahun. Jarak derajat situ ke situ ini kan jaraknya kan 500 tahun. Dan jadi mau dek petong atas tambah banyak. Maka jauh derajat orang si ahli ilmu sareng orang si ahli ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala jago qul hal yastawil ladzina amanu qul hal yastawil ladzina ya'lamun qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Makanya Allah jago kepada Muhammad ya tak pada derajat orang saya ahli ilmu dan orang-orang saya tak ahli ilmu tak pada jauh derajat Pak. Kini kapetong atas derajat, sedangkan derajat situ dengan derajat selain mereka hajat perjalanan 500 tahun. Maka alhamdulillah kalau sampai jalan termasuk orang saya ahli ngaji mon ilmu naga itu amal lagi, maka kalau sampai termasuk orang-orang saya ahli ilmu amal lagi ilmu kan itu Pak. Amal lagi Abu Darda, sahabat Abu Darda itu ada al-alim wal muta'allim syarikani fil khair wa sairun nasi hamajun la khaira fihim. Siapa sahabat Abu Darda, orang alim, kiai, ustaz, saya muru, wal muta'allim, orang saya gelem ngaji, nggak kalau sampai jenengan itu. Kalau itu syarikani, saling kerjasama. Saya ahli ilmu, orang alim muru, panjenengan ngaji, nyari ilmu, nggak kerjasama. Fil khair dalam kebagusan. Jadi ada orang saya gelem muru ngaji nikah saya. Orang saya gelem ngaji gak ditau bukan saya orang saya kan itu pagi-pagi badannya suaranya Allah Subhanahu wa taala. Tapi wasairun nas hamajul. Tapi selain ini gak manusia. Sekapina manusia selain selain manusia saya ngaji, saya muruk buat saya ngaji. Artinya orang saya tak gelem ngaji. Orang saya tak muruk, orang saya tak ngaji. Neka hamajun. Napa hamajun neka? Dungu. Ya kan Rocky Gerung ada. Dungu. Goblok. Bodoh. La khaira fihim. Orang-orang saya tak muruk ngaji, orang-orang saya tak gelem ngaji. Gak itu ada kebagusan sama sekali. Bodoh neka. Dungu neka. Maka dari kali itu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Siapa Kanjeng Nabi kun aliman. Jadi kakek orang alim. Mau bisa muru. Mereka orang yang saya. Mau tak bisa au muta'alliman. Mau tak bisa muru ngaji. Mau tak bisa muru ngaji nyari ilmu. Ngaji hadir dekat majlis ilmu ketiare makin gak itu.
mau tak bisa karena sibuk misalnya, karena sibuk mau tak bisa ngaji, ustaznya ngedi ngaji dari jongkon tak apa, mau nakar sibuk, ustaznya ngedi ngaji, tapi tak bisa dia ngedi ngaji dari YouTube, ngedi ngaji, ustaznya ngedi ngaji, mau kita bisa ngedi ngaji karena dia sibuk syarat, Allah hebat, paling penting untuk senang. Ada orang yang muruk, kudu seneng dekat orang yang ngaji. Cek emosoen orang yang ngaji nega, cek emosoen orang yang muruk nega. Wala takun khamisan, bencet bisa nomor 5. Saya rasa nomor 5 nega. Kalau tak muruk, tak jadi orang alim, tak gelem ngaji, tak gelem ngedi ngaji, tak seneng dek orang yang ngaji, tak seneng dek kiai yang muruk dek ustaz. Fatahlik, mau jadi nomor 5 kan? Silahkan jadi orang yang saya rosak. Nauzubillah min. Agar itu, alhamdulillah. Kalau sampai jenengan kak di kota masuk muta'alliman orang saya gelem ngaji. Nah kata tanda bahwasanya kalau sampai sekarang itu jadi orang polje, orang saya tinggi derajat dan mampu Allah Subhanahu wa taala. Allah nih Pak. Manusia ini tak penting Pak. Sepenting kan molje mampu Allah. Molje mampu manusia kebina apa? Mare. Nah, saya pejabat-pejabat ya, Pak pejabat molje mampu manusia mare. Pon mare pon. Ada guna tapi molje mampu Allah. Ini kan luar biasa. Tapi biasa nah orang yang molje mampu Allah, mampu manusia juga molje. Dan alhamdulillah kau sampai orang saya anti ilmu, orang saya dalam mengaji, kak itu tanda kau sampai juga itu orang saya molje menghubungkan sana Allah Subhanahu wa taala. Nah kan macam lah ahli ngaji, lah oleh ilmu, lah toreh ilmu kak itu amal lagi. So aja kau sampai dengan kak itu jadi orang saya ilmu manfaat. Karena orang ini kan mau ilmu manfaat, ilmu ini kelamat lagi. Mau ilmu ini tak manfaat, tak amal lagi. Ini kan hilang lagi. Kalau sampai jenengan oleh ilmu yang amal lagi, maka kau sampai jenengan termasuk orang sealim, orang ngamal lagi dekat ilmu nanya. Berkata Nabi la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi'ilmihi amila. Orang alim kan itu adalah orang yang gelem ngamal lagi dekat ilmu. Orang alim itu tak kudu pinter pidato, Pak. Tak kudu pinter nusa kitab, tak kudu di pondok pun orang alim ni kan. Orang alim ni kan orang ni kan anti ilmu ya amal lagi ni orang alim. Nak sampean makan anti ilmu ya amal lagi gapi. Orang alim ni. Orang alim saya denton ni kan. Saya alim sarang ngersana Allah Subhanahu wa taala. Modo orang alim pinter pidato. Ngaji nyaman, pinter ngaji santrine banyak. Tapi tak ngamal lagi dekat ilmu. Ini benar orang alim, Pak. Mereka alim mampu manusia tapi tak alim mampu Allah. Mun alim mampu Allah, orang kan ngamal lagi dekat ilmu. Nah ketika orang saya takut dekat ngersana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pakai sekolah ilmu, tapi mau amal lagi dekat saya Pak. Untuk ngaji, nyelamat lagi ilmu kan itu. Nyelamat lagi, tapi mau orang ilmu banyak, tapi tak amal lagi. Mereka bahaya, kan nyelaka lagi, bahaya lagi mereka. Siapa yang sebutkan Nabi asyadun nas adaban yaumal qiyamah, alimun lam yanfa'u Allah bi'ilmih. Siapa yang Nabi nget banget seksa manusia gua pun hari kiamat dan kalau kamu beda orang alim tapi tak manfaat ilmu tak amal lagi. Saya rabai deh kawan sampai termasuk orang alim termasuk kiai ustaz saya rabai anti ilmu tapi tak amal lagi. Termasuk asyadun nas, termasuk gua orang saya paling banget seksa pada hari kiamat. Jangan sampai nak neka masuk dekat debu neka kalau sampai jenengan maka ayo ilmu saya terima ya malaki orang neka haram jauhin orang neka wajib ayo lakonin amal lagi so aja kalau sampai jenengan tak masuk dekat asyadun nas kan itu
Jabun Ibn Ruslan dalam kitab Zubadah, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli ubadil watan. Jabun Ibn Ruslan, orang alim setang amal lagi dekat ilmu ini apa? Tapi susah lihat ngaji tak amal lagi masuk dekat jabun dekat mu'adzabun min qabli ubadil watan. Seksa lebih kade Pak terhadap orang-orang saya nyembah berhala, orang-orang kafir, orang-orang yang tak iman dengan Allah nih kan, nyembah berhala kasar gua seksa tapi lebih kade orang anti ilmu, orang alim tapi tak ngamal lagi ilmu, mereka lebih kade seksa daripada orang-orang yang nyembah berhala kan itu. Makanya ayo ngamal lagi ilmu saya terima. Sok aja tak masuk dekat jalurnya Gusti Kanjeng Nabi kali itu. Ya benar seksa apa ya luar biasa seksa. Makanya ayo amal lagi sok aja tak masuk dekat jalurnya kali. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kali tahu teman ada hubungannya ke al-ilmu alaika hatta ta'mala bih. Ya pun Habib Abdullah Haddad ilmu al-ilmu alaika ilmu jadi bakal rohyaki merugikan nyelakaaki dek kau udah sampai jenengan ilmu nih hatta tak malam baru mau nak amal lagi baru tak nyelakaaki baru tak bahaya fa iza amilta bihi kana ilmu laka baru mon ilmu kali to amal lagi baru ilmu kali to bekal nguntungake bekal nyelametake ini kan maka sampean nanti ilmu yang lagi, sok aja nyelamatkan. Mau sampai orang ilmu tak yang lagi nyelakaan, bahaya. Maka itu penting ilmu kan yang lagi karena ilmu saya lagi kan itu saya bakal nyelamatkan kalau sampai jenengan dari siksa Allah, dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira serba repot lagi orang anti ilmu mata yang lagi bahaya lagi tapi orang tadi ilmu dia lebih bahaya lebih bahaya oleh karena ibadah tak tepat kon ibadah tak tepat iman ini kan gampang terombang ambing orang mata ahli ngaji nih kan kan mereka penting ngaji nih kan aja kalau sampai itu oleh ilmu manfaat amal lagi kalau benar dengan niat saya bagus tata hati yang bersih hati kan itu supaya ilmu kan itu jadi ilmu saya manfaat ilmu saya barokah ilmu saya selamat tadi kalau sampai jenengan bisa masuk dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ahli ngaji kan itu apa mon ilmu dengan manfaat kan mereka asyadun nas khosyatan lillah. Nah ini kan orang ngajinya bener niat tetap hatinya bersih maka orang seanti ilmu ini bakal jadi orang asyadun nas khosyatan lillah bakal jadi orang yang paling takut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada ulama pun ilmu manfaat kan pasti takut luar biasa dekat ngersana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang itu kan saya alam sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nak kau sahabat jenengan oleh ilmu yang lagi maka kau sahabat jenengan bekal alam sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dekat daguna Allah dalam Al-Quran sekama Allah kaitu ngalem moji dekat orang-orang seanti ilmu dan orang kaitu gelem ngamal lagi dekat ilmu Allah ada dalam Al-Quran innama yakhshallaha min ibadihi ulama lah ni kan pocina Allah dan orang-orang seanti ilmu orang kan itu gelem ngamal lagi dekat ilmu siapa jabuna Allah orang seanti ilmu saya gelem ngamal lagi dekat ilmu ceria saya sebut apa ulama saya takut orang saya takut dekat Allah kan itu adalah orang saya ngamal lagi dekat ilmu ni kan ini kalau makan orang seorang orang saya gelem ngaji, saya gelem ngamal lagi dekat ilmu nah, mereka orang kan pasti lah bekal takut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sebut ulama mereka jawaban Allah, ulama mau Allah mereka benar ulama mau manusia, ulama mau Allah
dia pasti dia orang yang takut dekat Allah Pak. Jadi menggoda ulama, sebut ulama di manusia, tapi tak takut dekat Allah. Ki ampun ngelakonin saya haram, ampun keluar daripada syariat, ampun nyaci maki para ulama, mengadu domba para habaib, memfitnah para habaib. Lah, menggoda ulama kan ulama muku manusia, benar ulama muku Allah. Mau ulama mau Allah, orang kali itu pasti orang kali itu bekal takut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau takut dekat Allah, tak bekal memfitnah, tak bekal ngadu domba, tak bekal mau nyubuh-nyubuh aki ulama, habaib, tak bekal mencaci maki, tak bekal membenci dekat habaib. Mau ulama saya kuat. Karena man ulama saya muku Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, orang itu bekal takut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama gak itu nentoaki kelaban kosya. Jadi ulama ya mau saya ongkuan, ulama muku Allah deh. Kalau saya ulama ongkuan, pasti takut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ulama saya dentoneka adalah manusia saya paling kenal dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kenal dekat Allah, Allah Maha Agung, Allah Maha adil. Aduh, engkau montak hormat dekat para ulama, tak hormat dekat para habaib, engkau mau sampai ngadu domba, engkau sampai mencaci, engkau sampai memfitnah, engkau seksa aku bi Allah. Engkau melebu dekat neraka Allah lah kan. Orang mun alim seongkuan kan bekal kenal dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang saya paling kenal dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mun orang kan itu tak kenal dekat Allah, maka orang kan itu tak bisa yarpakan Pak. Sebutnya sebagai ulama, tapi orang kan itu tak takut dekat Allah. Molje muku manusia karena sebutan ulama mereka dari manusia, tapi orang kali itu tak bekal selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh neng Allah neka maha agung, Allah neka maha adil. Mon orang kali itu jadi orang seongguan takut dekat Allah, ibadah ongguan dekat Allah, bekal masuk dekat surga. Mon orang dia jahat, tukang adu domba, tukang memfitnah, tukang mencaci maki, tukang membenci. Oh neng seorang membenci saya bekal masuk dekat neraka. Kita pun ngelakuin ente. Bener orang alim nek tak pantas sebut ulama. Orang kudu neka togel sampian Pak. Sampean neka oneng. Cek setrum neka mon eteku neka bahaya aki. Sampean oneng iki setrum neka mon eteku bahaya kita apa betul neka? Bahaya aki kan? Mon eteku bisa mati sampean. Duh, sampean ngodeng tapi kita kubi sampean. Gendeng dapat tak gendeng? Nah, ya setnya lagi udah orang ngocak gendeng kaki. Jadi tahu setrum kita ku. Itu gila. Membudak ulama, kocak ulama. Tapi kelakuan ngadu domba, mencaci maki, memfitnah. Ya benar ulama nak apa? Ya ulama nak mesti. Jadi orang yang takut dekat ngersana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kalau saya baca termasuk jadi orang saya ahli ngaji nyari ilmu Allah. Ilmu kak itu jadi sebab bekal oleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal jadi sebab kalau saya baca itu odi nyaman badan yang dunia. Orang saya ahli ngaji, saya ahli ilmu kali itu bekal odi nyaman badan yang barzah. Orang saya andi ilmu, saya manfaat kali itu bekal odi nyaman badan yang akhirat, bekal masuk dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya innama yakhshallaha min ibadihil ulama kali itu Pak. Orang kali itu mun tak takut dekat Allah maka tak ikut cak ulama. Jadi mun orang saya tak takut dekat Allah ni kan benar kocak orang alim Pak. Karena mon orang alim kan itu pasti takut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kedua lagi innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini kan barak ngadepna bulan
Ramadan ya. Nah, neka oleh tata niat kalau sampai jenengan selesai berkutu bunga Pak ngadepan bulan Ramadan yang baca susah sampean. Aduh, memang bulan Ramadan ya bulan saya melapar lagi senane kesampean kutu bunga Pak. Ngadepan Ramadan kutu bunga karena bulan Ramadan ini kan bulan senapa penuh dengan keberkahan, penuh dengan maghfirah Allah, pengampunan Allah, ganjaran lipat ganda akibat bulan Ramadan ini kan kudu senang mestinya bahagia mestinya kelaban datang bulan Ramadan kan itu kudu bunga sampai lagi pas lah masuk bulan Ramadan oleh pertengahan bila saya mare bulan Ramadan ya dulu telasan aja nek bahaya nek apa termasuk dosa aja nek bahkan mau sampai benci aku bisa jadi sebab kufur cek aneka kudu bunga kudu seneng sampai boleh kudu pebanyak ngakonen ibadah terawih lakonen sabenare cek males tapi pun mau nyare imam terawih Pak cek nyare sebenter sampean Pak nyare saya santai saya baca anak tempat saya khusyuk sopaja sopaja fokus ibadahna akhirah Allah seneng mau sampai niat tak imam pada terawih sebenternya matu di mare bentar mau tanya terima kemana apa Pak aja nyari sebentar Pak nyari saya khusyuk saya tartil saya bagus bacana nganeka boleh banyak baca Al-Quran mungkin cuma itu tak bisa baca Al-Quran baca saya bisa pun banyak pun Fatihah bisa Fatihah oyo pun banyak zikir banyak baca sholawat nganeka jadi paling penting neka baca sampai tak seneng dekat badannya bulan Ramadan dekat klero sampai tak seneng Pak sampai misalnya pada orang yang kantor pada orang saya sebut meri saya sampean benarnya meri sampean pesen 300.000 misalnya atau saya meri panjenengan benarnya sejuta misalnya seneng sampean seneng kan tuh benarnya meri sampean sejuta seneng kan pasti seneng sampean coba benarnya meri sejuta tak seneng kan benar